Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Evan. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang dimana kisah ini tuh diceritain oleh si Riyandi. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Evan. Langsung aja masuk ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Riyandi. Umur saya 20 tahun. Dan saya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Awal mula saya masuk ke dunia pelangi adalah gara-gara kakak saya sendiri. Jadi kakak aku itu dia umurnya 21 tahun. Sedangkan aku umurnya 20 tahun. Kita di kakaan beda 1 tahun. Kita kuliah di salah satu universitas yang ada di Malang. Dan aku sama kakakku masuk jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi buat kalian yang gak tahu, Fakultas Ilmu Komunikasi itu tuh kebanyakan orang-orangnya ya orang-orang kayak gitu. Aku sama kakakku tuh adik kakak. Cuman perbedaannya kita beda bapak aja. Jadi dulu ibu kita ya punya bapak dua. Namun berbeda ras. Jadi kakak aku tuh dia orangnya kalem, lebih ke dingin, terus sikapnya sama kayak papa dia. Dan kakak aku ini tuh dia ada turunan Cindo, karena ayahnya dia yang sebelumnya dia Cindo. Sedangkan saya, Riyandi, ya saya orang Bandung asli. Mama saya mengajak saya sama kakak saya untuk pindah rumah ke Malang. Karena suatu pekerjaan, ya mama kami yang harus tinggal di Malang. Dan akhirnya kita berdua pun ikut mama. Kita tinggal di Malang dan kita beli rumah di Malang. Singkat cerita, setelah perpindahan itu kita masuk kuliah yang disebut juga dengan maba atau mahasiswa baru. Kakakku sama kayak aku. Jadi nggak duluan dia yang kuliah, tapi kita barengan. Dikarenakan waktu itu 1 tahun kakak aku nganggur. Dan akhirnya mama mengajak kita berdua untuk ke Malang dan menguliahkan kita berdua. Hari demi hari udah dilewatin. Dan sampai ketika dimana kita berdua udah menjadi anak kampus tersebut. Awalnya aku sama kakak aku tuh terpisah dari umur 5 tahun. Karena memang mama aku orangnya kuat. Dan ya kakak aku dan aku dibawa sama mama aku. Dan akhirnya yang mengurus semua kebutuhan dan apapun itu ya mama aku sendiri. Walaupun agak asing dengan kakakku sendiri, namun kita sama-sama berdarah daging. Singkat cerita, pada tanggal 30 Juni 2018, kampus kita mengadakan study tour, yang dimana study tour itu tuh ke Jogja. Kita semua excited dan akhirnya keesokan paginya kita berangkat ke Jogja. Kita berpamitan kepada mamah kami agar diberi uang pertama. Terus yang kedua juga agar ya kita selamat sampai tujuan. Dan 1 hari udah sampai di Jogja, semua dibagi hotel masing-masing. Dan karena kepala kampus kita tahu bahwa saya adik kakaan sama kakak saya, otomatis di satu kamarin. Tapi satu kamar tuh berisi 3 orang. Dan di kamar tersebut tuh ada aku, ada kakakku Afaz, dan satu lagi dia namanya Ridwan. Kami bertiga membagi tugas untuk membereskan semua pakaian agar tersusun rapi di kamar tersebut. Dan entah kenapa kakak aku tuh selalu banget ngeliatin si Ridwan. Entah itu lagi beres-beres, entah itu lagi ganti baju, dan lain-lain. Aku sedikit curiga sama kakakku sendiri yaitu Afaj. Karena apa? Karena dia gak kayak aku yang sering main bola, main game, tapi dia bertolak belakang.
Dari cara pakaiannya juga, kakakku Afaj, dia lebih ke kayak Korea. Sedangkan si Ridwan ini, dia orang yang bener-bener suka olahraga. Kayak renang, sporty, yang kayak gitu. Dan tak kenapa, waktu malam, aku ngeliat kakakku Afaj, dia ngeliatin terus si Ridwan. Karena dia lagi ngerokok sambil di balkon hotel. Abis itu aku tanya, "Woi, Kak, kok ngeliatin terus si Ridwan sih? Kenapa?" Dan kakakku bilang, "Oh, enggak apa-apa. Cuman ya ngeliatin aja dia bagus badannya. Mungkin karena dia suka olahraga mungkin ya." Dan aku melihat pandangan kakakku terasa ya kayak kaget dan gugup setelah aku tanya kayak gitu. Dan memang betul, kalau memang badannya si Ridwan ini tuh dia sispek, terus lebih ke cowok banget, manly gitu. Tapi dari situ aku belum ngeh, karena mungkin ya aku percaya sama kakakku sendiri ya. Dia suka sama badannya. Dalam hatiku pikir ya udah dia cuma suka doang karena badannya. Mungkin dia bakal jadi motivasi supaya kakakku jago olahraga dan badannya kayak dia. Hari pun sudah malam dan kita pun tidur bertiga. Dan tak kenapa kakakku pengen di tengah. Biasanya aku selalu di tengah. Tidur bertiga dan kalian tahu kakakku tidurnya menghadap sama si Ridwan. Kalau si Ridwan posisinya terlentang, kakakku miring dan sambil mengarahkan mukanya tuh ke si Ridwan. Dan aku membelakangin kakakku lah karena gak enak. Jadi pas pertama kita datang ke hotel, sampai tidur, si Ridwan ini pun dia gak ngomong sepatah kata pun. Dia kayak ngangguk dan diem. Ya aku tahu mungkin karena ya dia agak sedikit malu karena teman-temannya dia tuh terpisah di kamarnya. Dia doang yang terpisah. Setelah itu keesokan harinya sekitar jam 8 pagi semua pada dikumpulin, siap prepare mau ke tempat wisata di sana. Dan panitia pun menyarankan bahwa jam 8 harus siap, jam setengah 9-an harus siap. Kalian udah beres mandi, udah prepare, kita tinggal berangkat. Dan alhasil kita mepet banget, jadi ya mandinya satu persatu tapi lama. Dan tiba-tiba kakakku Afaj dia menyarankan bahwa ya udah Ridwan sama kakak aja berdua mandinya biar cepet, kamu nanti sendiri, dia bilang kayak gitu. Dan reaksi si Ridwan ya mungkin karena dia sama-sama laki, ya udah mandi berdua. Dan aku pun di balkon sambil ngerokok sambil nungguin dia beres mandi. Habis dia beres mandi, tiba-tiba dia bilang, Di, jangan lupa ya, nanti kalau udahnya sabunnya ditutup lagi. By the way itu sabunnya tuh kayak sabun cair gitu. Dan kakakku lupa tutup. Kalau misalkan gak ditutup, otomatis si sabunnya bakal kering. Dan aku pun siap-siap prepare pakai anduk dan aku bilang ya siap kak. Sambil aku mandi, tiba-tiba ya aku melihat sesuatu yang harusnya aku tidak lihat gitu. Jadi posisinya aku pas mau masuk kamar mandi, dan kamar mandi itu tuh ada cermin, dan si pintu kamar mandi itu belum ditutup. Otomatis cermin yang ada di dalam itu tuh kelihatan yang ada di luar kamar mandi. Dan sedangkan di luar kamar mandi tersebut, kakak aku tuh lagi mandangi si Ridwan ini lagi ganti baju. Udah di sana otakku udah nggak bisa kembali positif lagi dan ya menurut aku ya mungkin apa yang aku rasakan itu benar. Maka dari itu aku menyimpulkan bahwa ya mungkin kakakku seperti itu. Karena apa? Karena ya teman-temanku juga ada beberapa yang kayak gitu, tapi sikapnya sama persis sama kayak kakak aku. Makanya aku bisa menyimpulin
bahwasannya kakakku tuh pasti pelangi gitu. Dari situ aku mulai cari wisata dan keliling-keliling di wisata tersebut. Habis beres, kita langsung balik lagi ke hotel. Dan dari situ si Ridwan pun dia masih gabung sama teman-temannya dia. Jadi otomatis yang di hotel balik itu aku sama kakakku. Aku tanya ke kakakku, "Kak, aku kemarin lihat kakak ngeliatin terus si Ridwan. Kakak suka ya sama si Ridwan?" Lalu kakakku yang bener-bener gugup dan sedikit agak kaget aku ngomong seperti itu. Tiba-tiba dia bilang, "Enggak kok, ngapain aku suka sama cowok. Lagian kan aku udah bilang, kakak tuh suka sama badannya dia." Terus dari situ aku bantah lah. Ya berarti kalau misalkan kakak suka sama si Ridwan karena badannya, otomatis kakak suka dong sama si Ridwannya juga. Dari situ dia tiba-tiba diem dan main handphone. Lalu di situ aku mandi dan ya kakakku tetap marah kayaknya ketika aku bilang kayak gitu. Dan aku beres mandi, kakak pun juga mandi. Tapi dia buka bajunya depan aku, semua. Dan aku melihat kayak kok postur tubuhnya nggak kayak cowok gitu. Kayak lebih ke cewek. Pertama, kakak aku tuh nggak ada bulu sama sekali. Mungkin karena memang dia ada turunan Cindo atau tak apa itu. Kulitnya putih. Terus aku pernah sama kakak aku tuh kayak bercanda-bercanda gitu. Sambil aku nepak belakangnya dia kayak teksturnya beda. Kayak gimana ya? Kayak pantat cewek gitu. Soalnya kayak empuk dibanding ya kalau sama cowok kan dia keras kan. Nah dari situ aku mulai kepikiran bahwa oh mungkin kakak aku kayak gitu dan role-nya itu B gitu. Nah dari situ aku mulai ngelobi kakak aku. Aku mulai tanya-tanya seputar pelangi dan akhirnya secara tidak langsung dia kena jebakan aku. Dia malah kayak tahu tentang semuanya pelangi. Di situ aku bisa nyimpulin bahwa ya udah berarti bener kakak aku tuh pelangi. Jam udah menunjukkan sekitar jam 9 malam. Dan katanya si Ridwan gak mondok di hotel kita. Karena dia mau main dulu sama temen-temennya dan pulang sekitaran jam 12 atau jam 1-an. Nah dari situ kakak aku mulai bete karena ya mau gimana pun juga si Ridwannya gak balik ke hotel. Dari situ gak tahu kenapa, gak tahu ada setan masuk atau apa. Di situ aku tiba-tiba sambil tiduran, ya sambil nonton kayak gitu. Dan kakak aku juga nyadar, cuma dia pura-pura tidur. Karena aku kira dia tidur gitu. Setelah aku kayak gitu, mungkin karena kasurnya goyang atau apa, kakakku bangun. Dan dia ngeliat aku lagi kayak gitu. Otomatis dia nanya dong, "Lah dek, kamu ngapain kayak gitu?" Terus aku cuma memandangi kakakku sendiri. Kayak ngeliat sambil gue nunjuk ke kemaluan gue. "Ayo kak, puasin." Aku bilang kayak gitu. Dan tiba-tiba kakakku pun mau. Dan hasil ya di situ terjadilah kayak gitu. Dan rasanya enak sama kayak cewek. Tapi ketika aku pas masukin kayak gitu, wah rasanya lebih enak sih dibanding cewek gitu. Jadi kesimpulannya cerita kali ini tuh ya saking aku udah penasaran sama kakakku sendiri karena aku anggap dia cewek dari mulai postur tubuh, dari mulai tekstur kulitnya juga dia tuh mulus dan kalau cowok itu kan agak sedikit kasar, kalau dia notabene tuh kayak kulit cewek gitu lembut. Nah dari situ ya aku sama kakakku udah
saling ngomong-ngomong, dan kakakku sendiri udah terbuka bahwasannya dia tuh seperti itu, dan hari demi hari ketika kita lagi pengen ya kita ngelakuin hal kayak gitu. Dan sampai sekarang pun kalau ya kita tuh kayak kayak pacaran tapi lebih ke adik kakaan sih kayak gitu. Dan ya mungkin sejalannya waktu kakakku juga bakal suka sama aku gitu. Sekian ceritaku dari si Ridwan ini dan si Riyandi dan si Afaz kakaknya si Riyandi. Jadi buat kalian semua yang suka dengan channel ini, cerita-cerita ini, dan buat kalian yang ada cerita juga boleh kirim ke email di bawah description ini. Nanti kalau misalkan ceritanya menarik, sama Evan akan angkat di channel YouTube ini. Oke, see you next time by video. Bye bye.